Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, pada sesi pagi ini kita akan diskusikan tema ke-10. Kita akan bicara tentang isu-isu kontemporer. Ada 5 yang akan presentasi sesuai dengan yang tertera di dalam slide itu. Saya ingin lihat yang presentasi dulu hari ini. Ada Fatih Anugrah bergabung dengan kita sekarang. Halo, Fatih. Enggak ada berarti. Oke. Kemudian Hufairo ada? Hufairo ada, Bapak. Ada, Wiyah ada? Ada. Oke. Kemudian Umi Aidatul Rahmah? Iya, hadir, Pak. Oke. Ahmad Saifullah? Ya, hadir Bapak. Mohon maaf, bukan bisa. Oke. Lutfianur ada Aida? Oke, hadir, Pak. Baik, berarti satu yang nggak ada. Fatih. Baik, silahkan. Ini jadinya siapa ini moderatornya? Halo? Ada moderatornya? Oke. Silahkan dimulai. Siapa dulu yang presentasi ini? Umi Aida? Siapa yang presentasi duluan? Umi Aida, toh? Oke, Pak. Oke, silakan. Mana suaramu? Mohon maaf, Bapak. Aida laptopnya masih macet sebentar. Pertama, saya akan menjelaskan tentang cloning manusia. Pengertian cloning manusia. Secara etimologi, istilah cloning sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu kata klon, yang berarti tangkai. Klon adalah suatu populasi sel atau organisme yang terbentuk melalui pembelahan yang berulang atau aseksual dari satu sel. Sedangkan cloning berasal dari bahasa Inggris. Cloning adalah suatu usaha untuk menciptakan duplikat suatu organisme melalui proses yang aseksual. Dengan kata lain, cloning adalah proses memperoleh keturunan atau reproduksi secara aseksual suatu sel tunggal. Sel tunggal yang dimaksudkan di sini adalah inti sel tubuh hewan dan manusia, sel atau sel daun pada tumbuhan. Hasil cloning adalah klon, yaitu populasi yang berasal dari satu sel atau organisme yang mempunyai rangkaian kromosom yang sama dan sifat yang identik dengan induk asalnya. Cloning juga berarti pembentukan dua individu atau lebih yang identik secara genetik. Dengan demikian, cloning merupakan teknik reproduksi secara aseksual dengan kode genetik yang sama dengan induknya pada makhluk hidup tertentu, baik berupa tumbuhan, hewan, maupun manusia. Selanjutnya, sejarah cloning. Mohon maaf, slide-nya Hufairo.
Berkembangnya ilmu rekayasa genetika bisa dikatakan berawal dari temuan bersejarah James Watson dan Francis Crick berupa informasi genetik DNA yang struktur molekulnya berbentuk heliks ganda. Dan pada bulan Oktober 1900, National Institute of Health mengumumkan pekerjaan memetakan struktur genetik manusia dalam Human Genome Project. Berbagai percobaan oleh sekelompok ilmuwan dari beberapa negara dengan menggunakan berbagai bahan eksperimen. Sekelompok pakar ilmu genetika Inggris di sebuah universitas New Zealand yang dipimpin oleh seorang pakar yang bernama Ian Wellemon. Mereka berhasil melahirkan biri-biri betina lewat proses cloning tanpa hubungan lawan jenis. Setelah sempurna masa kehamilan, maka lahirlah seorang biri-biri yang diberi nama Dolly. Serupa dengan penggalan nama penyanyi country Inggris, Dolly Parton. Penelitian ini dikatakan belum berhasil karena Dolly yang seharusnya dapat mencapai umur 11 tahun, ternyata hanya dapat mencapai umur 6 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dolly mengalami penuaan dini, menderita penyakit radang sendi, dan infeksi paru kronis. Dari kenyataan ini, para peneliti mengambil keputusan untuk melakukan eutanasia pada Dolly. Peristiwa itu tercatat sebagai sukses cloning pertama untuk mamalia. Pada tanggal 3 April 1999, Dolly melahirkan 3 anak kembar dengan alami. Tetap adanya kekhawatiran teknik serupa diberlakukan bagi manusia. Dari berhasilnya cloning pada hewan, mulailah percobaan pada manusia. Clonite, perusahaan bioteknologi di Bahama, yang sukses menghasilkan manusia cloning pertama di dunia tanggal 26 Desember 2002. Bayi berberat sekitar 3.500 gram berjenis kelamin wanita yang diberi sebutan EV. Kini dalam kondisi sehat, bayi itu merupakan cloning dari seorang wanita Amerika Serikat berusia 31 tahun yang pasangannya infertil. Kelahiran bayi cloning kedua ialah dari wanita lesbian Belanda pada Sabtu 4 Januari 2003. Kelompok yang menanamkan diri dengan Realins ini mengaku mempunyai pengikut sekitar 55.000 orang di seluruh dunia. Sekte ini juga mengklaim bahwa tanggal 23 Januari 2003 telah melahirkan seorang bayi cloning yang dilahirkan di Jepang. Tim ilmuwan dari Amerika Serikat mengklaim telah berhasil memanfaatkan teknik cloning untuk membuat 5 embrio manusia. Dari kelima embrio, 3 diantaranya dipastikan cloning dari 2 orang. Terobosan ini berhasil dilakukan Temagen Crop di La Jolla, California, menggunakan teknik yang disebut dengan SCNT atau Somatic Cell Nuclear Transfer. Yaitu sel somatik adalah sel tubuh suatu organisme yang dibedakan dengan sel kelamin. Kemudian tanggal 3 Maret 2009, seorang dokter di Italia menyatakan dirinya sukses mengkloning 3 bayi yang kini hidup di Eropa. Ia bernama Severino Antinori, seorang dokter ginekolog. Cloning itu dilakukan pada laki-laki dan seorang wanita yang kini berusia 9 tahun. Mereka lahir dengan sehat dan dalam kondisi kesehatan yang prima saat ini. Proses cloning dilakukan dengan cara sel telur dari ibu ketiga bayi dibuai di laboratorium dengan metode yang diklaimnya sebagai transfer nuklir. Menurutnya, metode yang dilakukannya adalah pengembangan dari teknik yang pernah dilakukan terhadap pengkloningan domba Dolly. Teknik yang diterapkan grup Antinori identik dengan teknik cloning hewan. Menurut Pano Zavos, seorang profesor fisiologi reproduksi dari Universitas Kentucky Amerika Serikat, cloning manusia bertujuan membantu pasangan yang tak bisa memperoleh keturunan. Dengan catatan pasangan itu tidak hendak menginginkan anak biologis yang berasal dari telur atau sperma orang lain. Zavos menjamin teknologi grupnya tak akan digunakan bagi individu yang ingin membuat cloning dirinya sendiri. Zavos juga meyakinkan bahwa bayi hasil cloning akan dilahirkan dalam waktu paling lambat 24 bulan. Zavos sudah menetapkan biaya untuk setiap orang yang ingin mengkloning. Biaya ditetapkan $45.000 Amerika Serikat hingga $75.000 Amerika Serikat atau 492,3 juta sampai 820,5 juta.
slide selanjutnya. Selanjutnya manfaat cloning. Yang pertama untuk pengembangan ilmu pengetahuan, yang kedua untuk mengembangkan dan memperbanyak bibit unggul, yang ketiga menolong atau menyembuhkan pasangan infertil mempunyai keturunan, yang keempat tujuan diagnostik dan terapi. Terima kasih. Silakan untuk pemateri selanjutnya. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pengertian kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau yang disingkat dengan AI adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan agar bisa berfungsi lewat dan scale. Kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kerjaan manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan, sama seperti manusia. AI membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Poin penting dalam proses AI adalah learning, reasoning, and self-correction. AI perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya. Proses belajar AI pun tidak selalu disuruh oleh manusia, melainkan AI akan belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman AI saat digunakan oleh manusia. Slide selanjutnya. Secara garis besar, sebuah kecerdasan buatan dapat melakukan salah satu dari keempat faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu acting humanly, sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. Yang kedua yaitu thinking humanly, sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia. Yang ketiga yaitu think rationally, sistem yang mampu berpikir secara rasional. Dan yang keempat adalah action rationally, sistem yang mampu bertindak secara rasional. Contoh dari kecerdasan buatan adalah slide selanjutnya. Kecerdasan buatan atau AI ini telah banyak diterapkan di berbagai bidang seperti industri, medis, pendidikan, bisnis, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa contoh dari penerapan AI yang bisa kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada di Facebook. Deepface Facebook. Salah satu contoh dari AI adalah teknologi deepface yang dimiliki oleh Facebook. AI ini berfungsi untuk mengenali wajah orang yang ada pada postingan foto. Dengan teknologi ini, kamu tidak perlu lagi menandai seseorang yang ada pada foto secara manual, karena AI ini yang akan melakukannya. Mungkin kamu bertanya-tanya dari mana AI itu mengetahui bahwa orang ada pada foto tersebut adalah kamu. Perlu kamu ketahui bahwa sebelum AI dapat mengidentifikasi bahwa orang di foto itu adalah kamu, AI akan dilatih berdasarkan data. Data yang didapatkan saat kamu menandai orang di foto sebelumnya. Dan dari hasil saran AI terhadap orang yang ada di foto yang kamu setujui, setelah AI berlatih dan memiliki banyak data, maka AI nantinya akan dapat mengidentifikasi seseorang yang ada di foto. Yang kedua, yaitu rekomendasi e-commerce. Konsep penerapan AI yang sering kamu jumpai salah satunya adalah rekomendasi produk pada e-commerce. Mungkin kamu pernah berbelanja di salah satu e-commerce dan ketika kamu berbelanja ada produk-produk yang direkomendasikan untukmu. AI
AI memperoleh data dari kamu sendiri, misalnya ketika kamu melakukan pencarian produk, pembelian produk, dan kamu sudah melihat produk apa saja. Data tersebutlah yang akan diproses dari konsep AI, yaitu data mining, sehingga AI akan merekomendasikan produk-produk pas buat kamu. Yang ketiga yaitu asisten virtual. Contoh dari kecerdasan buatan berikutnya adalah asisten virtual. Ada banyak penyedia asisten virtual seperti Google Assistant, Siri, atau Alexa. Seperti asisten pada umumnya, asisten virtual ini juga bisa kamu ajak berinteraksi. Selain itu, asisten virtual dapat mencatat kapan kamu ada janji atau acara dan memberikan informasi ketika waktu acara yang ditentukan segera tiba. Asisten virtual juga bisa kamu perintah untuk melakukan pengiriman pesan, memutar musik, membuka aplikasi, dan lain sebagainya. Asisten virtual ini juga akan terus belajar seiring kamu menggunakannya, sehingga asisten virtual dapat mengetahui apa yang kamu sukai dan hal apa yang bisa kamu lakukan. Sebenarnya masih banyak lagi contoh penerapan dari AI, seperti fitur AI yang dimiliki oleh kamera pada smartphone, yang bisa melakukan pengaturan kamera sesuai dengan kondisi saat itu, jalan tanpa adanya pengemudi. Kesimpulannya adalah penerapan AI banyak mempengaruhi cara kita hidup, berinteraksi, dan meningkatkan pengalaman dan kenyamanan kita. AI terus berkembang, tentunya AI yang lebih baik lagi dengan lebih banyak perbaikan, pengembangan, dan penerapannya. Kecerdasan buatan memiliki hubungan yang sama dengan kecerdasan seperti halnya bunga buatan dengan bunga. Pendapat David Parnas. Kecerdasan buatan tidak selalu dikonotasikan negatif yang akan menggantikan peran manusia. Walaupun ada beberapa pekerjaan yang bisa saja digantikan oleh AI, namun AI juga membawa pekerjaan atau profesi seperti data scientist. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Slide sebelumnya ya. Sebelum saya menjelaskan tentang kehidupan ekstraterestrial, karena kita ini hari ini kuliahnya membahas tentang isu-isu kontemporer ya. Jadi saya akan menjelaskan kehidupan ekstraterestrial ini secara singkat dan untuk pemahamannya saja ya. Pemahaman secara umumnya. Karena kehidupan ekstraterestrial ini banyak sekali sumbernya ya. Dari berbagai sumber itu beda-beda menyatakannya. Kehidupan ekstraterestrial ini itu kehidupan ekstraterestrial didefinisikan sebagai kehidupan yang tidak berasal dari planet bumi. Keberadaan kehidupan di luar planet ini masih hanya sebatas teori dan perkiraan-perkiraan mengenai kehidupan tersebut masih terus dicetuskan. Salah satu pencetusnya ada seorang tokoh ilmuwan yaitu Stephen Hawking dan Carl Sagan. Mereka itu berpendapat bahwa tidak mungkin kehidupan hanya ada di dalam bumi. Jadi mereka bisa dianggap sebagai pencetus pertama. Mengapa hingga saat ini dilakukan eksperimen dan penelitian tentang kehidupan di luar bumi atau kehidupan ekstraterestrial? Diskursus ekstraterestrial selalu menimbulkan pro dan kontra. Sebagian beranggapan tidak ada kehidupan lain di luar bumi. Sebagian berpendapat alien dan unidentified flying object atau UFO itu benar ada, dan kelompok yang setuju itu berpendapat bahwa ekstraterestrial entusias adalah korban dari film-film science fiction Amerika. Mereka menilai tidak ada bukti konkret mengenai kehidupan ekstraterestrial. Dalam hal ini, bentuk-bentuk kehidupan ekstraterestrial itu bergeser dari kehidupan berskala bakteri sampai pada makhluk cerdas yang berada dalam luar jangkauan ilmu pengetahuan kita atau belum kita ketahui yang berada di luar bumi. Selanjutnya.
Selanjutnya ini ada alien dan UFO. Dalam extraterrestrial, itu mereka dianggap sebagai objek. Alien sebagai makhluknya, dan UFO ini sebagai alat atau kendaraan mereka. Jadi istilah UFO ini itu muncul seusai Perang Dunia Kedua. Berawal dari seorang pilot bernama Kenner Arnold mengaku melihat benda asing di langit yang menyerupai pesawat. Benda itu kemudian disebut sebagai Identified Flying Object atau UFO. Penampakan UFO di dekat Gunung Rainier, Washington DC, Amerika Serikat, itu terjadi pada 72 tahun yang lalu, tepatnya 24 Juni 1947. Dan di saat itulah rumor mulai menyebar, banyak orang mulai membicarakan tentang adanya makhluk-makhluk asing yang belum pernah kita teliti atau belum pernah kita ketahui sebelumnya. Dan menurut Random House Western Unabridged Dictionary, extraterrestrial itu dinyatakan sebagai di luar atau berasal dari luar. Tentunya di luar batas-batas bumi, yaitu makhluk luar angkasa. Sedangkan alien merupakan sebutan bagi makhluk yang bertempat tinggal di luar angkasa, sekaligus makhluk yang dipercaya mengendalikan pesawat terbang yang dikenal sebagai UFO. Hingga saat ini, mengenai UFO dan alien selalu menjadi sebuah perdebatan yang menimbulkan pro kontra. Sekali lagi, extraterrestrial ini menimbulkan banyak sekali pro kontra. Tentunya yang tidak berujung dan hingga sampai saat ini terus ada pembahasannya. Seperti crop circle itu juga itu. Jadi mengenai dua objek luar angkasa ini, itu bahkan bisa menjadikan satu negara itu heboh. Tapi itu tidak berlaku di Indonesia ya. Kalau di Indonesia heboh itu cuma sebentar saja, karena kalau di Indonesia daripada crop circle itu lebih menarikan tentang cerita kuntilanak ya kalau di Indonesia ini. Jadi kalau di Indonesia UFO itu tidak terlalu heboh lah kemunculannya. Next, selanjutnya. Di sini ada beberapa usaha pencarian dari para astronot dan ilmuwan-ilmuwan mengenai kehidupan di luar bumi. Para astronom mencari bukti kehidupan di luar bumi dalam 3 aspek syarat kehidupan. Yang pertama, planet yang dicari itu harus memiliki air yang cair, bukan es atau uap. Sumber panasnya harus cukup, dan unsurnya organik. Air itu menjadi syarat utama dalam kehidupan, karena metabolisme makhluk hidup memerlukan air untuk mengalirkan zat makanan dan unsur-unsur lainnya, termasuk oksigen. Sumber panas juga merupakan syarat utama yang berikutnya setelah air, karena ia merupakan sumber energi yang menggerakkan siklus kehidupan. Sumber energi tersebut semestinya cukup untuk menjaga air tetap dalam kondisi cair. Dalam penelitian ini, astronom menemukan bahwa di planet Mars pernah ada air, dan hingga saat ini penelitian terus dikembangkan. Dan baru-baru ini juga gembar diberitakan bahwa akan ada bumi kedua, dan yang paling dekat dan paling siap digunakan sebagai tempat tinggal berikutnya oleh manusia, yaitu planet Mars. Ilmuwan berusaha mencari bukti kehidupan uniseluler di tata surya dengan melakukan penelitian terhadap permukaan planet Mars. Terdapat probia mungkin ada di Mars. Eksperimen pada program Viking, salah satu program NASA, milik NASA, itu melamporkan adanya proses emisi gas dari lapisan tanah panas Mars yang diduga sebagai bukti kehadiran mikrob. Itu terjadi sekitar
program Viking ini dilaksanakan sekitar 2009, kalau nggak salah, diluncurkan 2009 dan hingga sampai saat ini masih terus diteliti. Astronom juga mencari planet luar surya yang dapat dihuni seperti bumi. Planet yang diduga dapat dihuni, ini ada nama-namanya ya. Ini kode-kodenya dari para astronom dari beberapa planet yang kemungkinan bisa dihuni seperti layaknya bumi. Terus tapi teknologinya yang ada sampai saat ini itu masih terbatas. Next. Ya, ini bukti foto dari planet Mars diambil tahun 2011 dan 2015 mengenai adanya jalur air purbakala di permukaan planet Mars. Berikutnya saya berikan materi kepada pemateri berikutnya. Apakah keluar? Maaf. Ya, sudah keluar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yaitu perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan tersebut tak berfungsi dengan baik. Lagi, kerusakan lingkungan hidup ada berbagai bentuk, di antaranya pencemaran air, tanah, udara, dan kerusakan hutan. Pencemaran daratan atau pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri, penggunaan pestisida, air limbah dari tempat pembuangan sampah, serta limbah industri yang langsung masuk ke tanah secara ilegal. Yang kedua, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Penyebab pencemaran udara diantaranya karena industri. Industri yang menghasilkan gas-gas yang mengandung zat di atas batas kewajaran. Lalu, penyebab yang lain adalah asap kendaraan bermotor. Selanjutnya, pencemaran air. Pencemaran air adalah pencemaran tubuh-tubuh air seperti danau, sungai, laut, dan air tanah disebabkan oleh kegiatan manusia yang dapat membahayakan organisme dan tumbuhan yang hidup pada tubuh-tubuh manusia tersebut. Pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar, mengancam sumber-sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, kerusakan hutan. Salah satu faktor penyebab rusaknya ekosistem hutan adalah penebangan hutan oleh manusia untuk membuka hutan untuk pertanian, perluasan kota, dan pengembangan industri. Nah, dampak kerusakan hutan yaitu jumlah pohon yang makin sedikit ya, menyebabkan kandungan oksigen di udara makin sedikit. Lalu, makin banyak kayu yang dibakar, makin meningkatnya gas karbon dioksida di udara sehingga mempercepat efek pemanasan global atau efek rumah kaca. Selanjutnya, dampaknya lapisan tanah yang subur di hutan makin tipis karena tidak diikat oleh akar-akar pohon. Air hujan akan segera menyapu bersih lapisan humus di permukaan tanah karena berkurangnya pohon-pohon yang akarnya mengikat tanah. Lalu iklim menjadi makin kering karena pohon-pohon berkurang. Pohon-pohon di hutan membantu terjaganya kelembaban udara. Selanjutnya, beberapa penyebab terjadi kerusakan lingkungan, yaitu perilaku manusia tak bertanggung jawab, sikap tak peduli lingkungan, dan akibat peristiwa alam. Perilaku manusia tak bertanggung jawab yaitu penyebab kerusakan lingkungan hidup yang pertama. Perilaku manusia tak bertanggung jawab
Sifat ego berlebihan yang memandang lingkungan ialah sumber daya alam yang harus dieksploitasi sebanyak mungkin demi kepentingan dan keuntungan sendiri. Hal tersebut apabila dilakukan terus-menerus akan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, sikap tak peduli lingkungan. Seorang manusia yang memiliki sifat tak peduli pada lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, seperti membuang sampah sembarangan, seperti di sungai, tanpa memikirkan akibatnya di masa yang akan datang. Padahal, membuang sampah di sungai dapat menimbulkan banjir saat musim penghujan tiba. Selain itu, pembuangan limbah industri, rumah tangga, serta aktivitas penebangan hutan secara liar juga berakibat buruk bagi lingkungan. Yang ketiga, akibat peristiwa alam. Penyebab kerusakan lingkungan berikutnya yaitu peristiwa alam. Peristiwa alam seperti letusan gunung berapi, misalnya letusan gunung berapi yaitu menyemburkan awan panas, lava, debu vulkanis, hingga material padat dapat merusak lingkungan sekitarnya. Cara menanggulangi kerusakan lingkungan hidup, yaitu selalu membuang sampah pada tempatnya, menggunakan bahan-bahan yang mudah diuraikan mikroorganisme tanah, menerapkan prinsip tebang pilih pohon, melakukan penghijauan kembali atau reboisasi, dan membuat terasering atau sengkedan di daerah pegunungan. Terima kasih. Dilanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, silakan. Ada Patih? Ada? Nggak ada. Baik, berarti ada 4 tema yang kita bicarakan, yaitu persoalan cloning, kemudian kecerdasan buatan, kerusakan lingkungan, dan persoalan kehidupan di luar bumi. Ekstraterestrial. Baik, saya persilahkan ada tanggapan, ada pertanyaan dari audien yang lain. Saya Pak izin menambahkan. Oh, siapa ini? Oke, silakan Abdullah. Oke teman-teman, saya izin menambahkan yang mungkin agak banyak. Ya, nggak apa-apa kita coba menambah. Saya coba menambahkan. Oke, yang pertama saya akan menambahkan tentang kerusakan lingkungan atau apa tadi? Ya, kerusakan lingkungan itulah. Terus kerusakan lingkungan itu adalah suatu hal yang terjadi pada lingkungan kita yang disebabkan oleh faktor alam, terus ada juga faktor manusia, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Fairah tadi. Kemudian faktor-faktor ini akan menyebabkan kestabilan ekosistem yang ada di alam itu menjadi terganggu, sehingga mengalami suatu hal yang tidak normal, dan itu menyebabkan terjadinya suatu hal yang membuat ekosistem itu tidak normal, sehingga manusia, hewan, dan lain sebagainya itu terganggu kehidupannya. Kemudian dari pencemaran lingkungan itu akan berdampak. Yang pertama adalah punahnya spesies. Yang kedua ada ledakan hama. Yang ketiga ada keseimbangan gangguan lingkungan. Terus yang keempat kesuburan tanah. Yang kelima terciptanya sebuah penyakit. Kemudian yang keenam adalah berkurangnya biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Kemudian yang ketujuh terbentuknya lubang ozon di atmosfer. Dan yang terakhir adalah efek rumah kaca yang akhir-akhir ini menjadi suatu pembicaraan hangat di dunia. Oke. Nah, oleh karena itu salah satu perusahaan di Amerika punyanya Elon Musk bernama Solar Cell itu sangat getol memasarkan penggunaan sel surya sebagai pengganti energi listrik. Karena energi listrik itu di Indonesia terutama hampir 80% pembangkit listrik di Indonesia itu menggunakan pembangkit listrik tenaga uap. Uap itu berarti membutuhkan batu bara. Jadi ada pembakaran, pembakaran ini mengakibatkan polusi di udara. Nah, kemudian selain itu perusahaan dari Elon Musk ini juga di Indonesia mulai gencar memasarkan mobil listrik yang tadi sudah dibahas dari Tesla itu tadi ya.
Tesla itu ada sebuah mobil listrik yang dimana tidak ada unsur pembakaran sehingga lebih ramah dengan lingkungan. Nah, solusi yang terbaik itu sebetulnya untuk pembangkit listrik itu yang paling aman dari segala aspek itu sebetulnya adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Namun di Indonesia mindset itu perlu dirubah karena pembangkit tenaga nuklir itu sangat efisien dan mengurangi berbagai macam polusi asalkan betul-betul memenuhi syarat sehingga tidak terjadi kebocoran seperti di Jepang itu reaktor Fukushima Daiichi itu kan terjadi kesalahan karena tsunami itu di Jepang. Kemudian saya akan menambahkan tentang kedua cloning. Cloning itu adalah sebuah metode untuk memurnikan atau mengidentifikasi suatu DNA sehingga menghasilkan suatu substansi baru atau mungkin sama atau dimodifikasi tergantung kebutuhannya seperti apa. Nah, tujuan cloning itu yang pertama adalah menentukan urutan daripada gen itu sehingga menghasilkan apa itu individu yang lebih unggul. Yang kedua yang ketiga adalah mengidentifikasi mutasi atau penyakit. Nah, ini yang banyak sekali diterapkan pada manusia seperti yang sudah dijelaskan tentang apa itu namanya seorang manusia yang ingin mempunyai keturunan infertil itu adalah tidak subur. Ya, mereka menggunakan teknik apa itu cloning gen, diambil dari gen yang tidak fertil itu kemudian dimodifikasi kemudian ditanam di rahim seorang wanita sehingga menghasilkan anak. Kemudian cloning itu bukan membuat manusia berdasarkan tiba-tiba manusia ada seperti di film-film itu dimasukkan di tabung, bukan seperti itu. Cloning itu adalah mengambil salah satu substansi genetik di dalam tubuh manusia, kemudian ini untuk manusia ya, kemudian diambil, kemudian ditanamkan tadi untuk menghasilkan individu yang baru. Nah, kalau di tumbuhan atau hewan itu digunakan untuk menghasilkan bibit yang lebih unggul, yang lebih tahan penyakit, lebih kualitasnya lebih unggul, terus cepat dalam budidayanya dan lain sebagainya. Nah, DNA itu cloning itu bisa diambil dari DNA kemudian RNA. Nah, dua itu yang digunakan sebagai bahan utama untuk cloning. Kemudian yang ketiga saya akan menambahkan tentang extraterrestrial exploration atau penjelajahan ruang angkasa. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, penjelajahan ruang angkasa itu adalah upaya manusia untuk menggali kehidupan-kehidupan di luar planet bumi kita. Nah, yang dibutuhkan dalam apa sih yang dicari? Itu manusia itu berusaha mencari apakah ada di luar sana itu kehidupan seperti kita, seperti manusia yang saat ini masih terus dicari. Selain itu, tujuan penjelajahan ruang angkasa itu sekarang itu bukan untuk mencari kehidupan-kehidupan itu, tapi manusia itu berusaha untuk mencari rumah tinggal kedua selain bumi, yaitu yang tadi sudah dijelaskan dari Mas Saiful tadi di Mars. Nah, kenapa Mars? Kenapa harus Mars gitu? Karena sesuatu yang berdekatan atau kita bisa bicara bumi dengan Mars itu biasanya memiliki similarity atau kesamaan yang cukup dekat, mulai dari materialnya di dalam Mars itu dulu ada hidrogen, karbon, oksigen, nitrogen, sulfur, besi, mineral, dan lain sebagainya. Sehingga itu mendukung kehidupan. Kemudian juga ada energi, sekarang dekat dengan matahari, kemudian di Mars itu katanya ada gunung berapi, dan yang tentunya di dalam Mars itu katanya yang isu paling tinggi itu adalah adanya air. Nah, itu kenapa manusia itu ingin sekali pergi ke Mars, dan karena itu. Nah, terus kenapa sampai sekarang belum bisa ada migrasi besar-besaran ke Mars? Karena teknologi dunia saat ini belum bisa sampai ke situ. Perusahaan-perusahaan yang mencoba eksplorasi ke Mars itu banyak sekali, dari Amerika dan NASA, ada SpaceX, ada Japan Aerospace Exploration, ada European Space Exploration, ada Indian Space Research and Organization. Nah, itu organisasi itulah yang kemudian melakukan eksplorasi ruang angkasa. Kalau Indonesia sendiri punya 8 itu ya seperti itu kondisinya, belum bisa kita harapkan banyak. Nah, teknologi untuk membawa ke Mars itu sekarang yang memegang utama itu bukan NASA, tapi adalah SpaceX. SpaceX itu menciptakan sebuah roket namanya Falcon Heavy, itu kemampuannya
sampai ke Mars itu dalam waktu paling cepat yaitu 2,5 bulan apabila diambil dari orbit ketika Mars dan Bumi itu berada di orbit paling dekat. Nah, itu bisa sampai 2,5 bulan paling cepat. Nah, terus planet yang bisa ditinggali itu seperti apa? Yaitu planet yang memiliki material yang sama dengan Bumi, memiliki energi yang cukup seperti dengan Bumi, dan memiliki liquid atau cairan. Kemudian sampai saat ini kan kita melihat bahwasanya bulan Februari lalu itu UAE, United Emirates Arab, itu meluncurkan itu satelit penelitian mereka yang dinamakan probe, apa itu namanya itu, harapan itu yang diluncurkan itu sudah mendarat di Mars. Mereka itu untuk mencari kehidupan, apakah benar seperti ini adakah air dan lain sebagainya. Nah, terus untuk saat ini astronomi dunia itu mempunyai salah satu alat tercanggih untuk melihat kehidupan di luar sana itu, yaitu namanya teleskop luar angkasa James Webb. Itu punyanya NASA, yang dulu namanya Hubble itu sudah pensiun, digantikan dengan itu. Nah, itu dia beberapa isu-isu tentang penjelajahan ekstraterestrial. Kalau untuk UFO saya kadang kurang setuju dengan UFO itu. Terakhir saya ingin menambahkan tentang artificial of intelligence, itu AI. Artificial intelligence itu adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi, namun saya akan menjelaskan apa sih perbedaannya artificial intelligence itu dengan robot. Itu sangat berbeda sekali. Kalau AI itu diprogram untuk berpikir, kalau robot itu diprogram untuk berbuat. Nah, kalau AI itu berinteraksi dengan sosial atau langsung dengan manusia dengan cerdas, kalau robot itu berinteraksi berdasarkan programming language atau bahasa pemrograman. Nah, dan AI itu belajar dengan sendirinya, sedangkan robot itu belajar dengan program-program. Kemudian AI itu mulai muncul di dunia pada era itu 2000-an ke atas. Di situ kita bisa melihat banyak sekali kecerdasan, mulai dari ditemukannya komputer yang canggih dan sebagainya, mulai itulah AI itu mulai masuk. Nah, AI itu dibagi menjadi dua, yaitu konvensional AI dan yang kedua adalah computational AI, yaitu sebuah perbedaannya. Kalau konvensional AI itu yang digunakan dulu masih programannya biasa, kemudian adalah kembali yang kedua itu tadi adalah computational, yaitu AI yang menggunakan komputer, yaitu maksudnya pendekatannya menggunakan bahasa prosesor komputer, yaitu dengan cerdas dan sebagainya, pemrograman cepat, eksekusi cepat dan sebagainya. Terus AI itu kan banyak sekali sistem pembagiannya. AI yang pertama itu dapat kita klasifikasi menurut beberapa buku tentang teknologi yang saya baca. AI yang pertama itu adalah berdasarkan infrastruktur as a service, yaitu infrastruktur yang mendukung AI. Nah, infrastruktur itu berupa apa? Berupa data center. Data center itu berupa apa? Berupa server. Nah, server itu memerlukan di dalamnya ada yang namanya high performance computing. Nah, inilah AI itu sebetulnya ada di sini, di dalam high performance computing. Nah, di sini itu ada yang namanya cloud computing yang digunakan untuk memikir dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada yang namanya platform as a service. Nah, itu adalah bagian dari AI itu yang berwujud, contohnya HP, itu kan bagian berwujud dari AI. Dan yang ketiga adalah software as a service, yaitu AI yang berdasarkan software, yaitu kita bisa melihat kalau contoh nyatanya seperti ini. Teman-teman kan sering melihat aplikasi itu. Contoh kalau dunia pendidikan, ya, nah ada yang namanya pangkalan data pendidikan tinggi, itu salah satu AI. Di dashboard Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu akan muncul universitas ini dia memerlukan anggaran segini, mahasiswanya seperti ini, pengamalan dharma perguruan tingginya seperti ini, indikator kinerja utama perguruan tingginya seperti ini. Nah, itu akan kelihatan semua. Nah, itu digunakan stakeholder untuk memberikan keputusan. Nah, itu secara automatically berjalan. Itu fungsi AI yang pertama dari dunia pendidikan. Terus ada lagi yang baru diluncurkan oleh pemerintah Kepolisian Republik Indonesia yang namanya Electronic Traffic Law Enforcement, itu ETLE itu loh, ETLE. Nah, itu adalah sebuah AI yang menggunakan teknologi face recognition. Nah, di situ kita bisa melihat ketika ada pelanggaran, mereka langsung mendeteksi plat. Nah, plat itu akan berhubungan dengan database nopol polisi di database
kepolisian itu akan tercatat seperti ini pelanggarannya, kemudian dinotifikasikan langsung kepada yang melanggar melalui email, SMS dan sebagainya. Seperti itu AI itu berjalan dengan automatically. Namun sebetulnya AI ini bukanlah suatu isu yang sangat membuat dunia ini ketakutan. Yang membuat ketakutan dunia itu sebetulnya adalah machine learning. Nah, machine learning itu adalah the next level of AI, yaitu AI yang lebih tinggi. Nah, machine of learning ini adalah sebuah mesin yang dapat belajar dengan sendirinya. Kalau AI itu belajarnya masih ada limitasi-limitasi pemrograman. Tinggal bagaimana kita memasukkan kode-kode bahasa pemrograman itu tergantung kitanya pengen seperti ini. Tapi kalau machine learning itu betul-betul bekerja dengan sendirinya. Dan ini alhamdulillah belum diterapkan. Ada tapi hanya prototipe. Nah, kalau ini diterapkan mungkin bisa teman-teman simulasikan kalau pernah lihat film iRobot. Nah, itu AI yang the next level itu berwujud machine learning. Dia bisa berpikir sendiri, terus memberikan respon sendiri dan lain sebagainya. Terus hubungannya AI dengan kisahnya dunia itu kan dihubungkan dengan militer kan. AI itu kalau dihubungkan dengan militer, wah itu sangat gawat sekali. Kita melihat contohnya itu drone-nya Amerika, MQ Reaper itu yang digunakan untuk menembak jenderal di Turki, di bandara Turki itu, Turki apa mana itu ya? Lupa saya, itu adalah AI itu. Dia itu berjalan sendiri dengan input seperti ini, dia berjalan men-search di mana jenderal ini berada, kemudian dia meluncurkan misil, blar. Nah, itu bahayanya AI itu di situ kalau sudah ditanamkan kepada military purpose atau tujuan militer. Nah, namun AI itu sangat membantu manusia dari segala aspek karena semua sekarang sudah memerlukan AI seperti tadi yang sudah dijelaskan, ada mobil yang bisa nyetir sendiri otonomos, Tesla, di Mercy, di BMW, bahkan mobil-mobil yang sering ada kita lihat di Indonesia seperti Fortuner, Pajero itu sudah ada yang namanya teknologi bisa nyetir sendiri. Itu koordinasi antara software di dalam mobilnya, kemudian dengan mobilnya itu sendiri, kemudian dengan satelit di ruang angkasa, kemudian dengan pusat data atau tempat AI itu berpikir yaitu di data center itu tadi. Oke, mungkin seperti itu tambahannya dapat saya tambahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Itu tambahan dari Abdul Aziz yang melengkapi dari semua presentasi tadi. Oke, saya persilakan ada tambahan yang lain atau ada pertanyaan untuk tema yang kita diskusikan untuk narasumber. Silakan, ada pertanyaan. Izin menambahkan, Pak. Oke, siapa? Iya, Pak. Oke, sebelumnya mohon maaf belum bisa on cam karena ada 1-2 hal. Mungkin sekedar tambahan aja informasi bagi yang belum update mungkin. Tambahan dari Mas Aziz juga tadi. Jadi ini tambahan tentang upaya manusia untuk membuat kehidupan baru atau mencari tempat tinggal baru di planet Mars. Jadi kan tahun lalu itu ada 3 negara yang kirim roket di waktu yang bersamaan ke planet Mars. Yang pertama itu Cina, itu Arab, WA, terus yang ketiga Amerika, NASA. Jadi ya Cina itu sampai di bulan Januari, terus yang kedua tadi WA di bulan Februari. Nah, yang ketiga NASA sampai di bulan Maret, kemarin Maret awal. Jadi yang dibawa NASA ke planet Mars itu adalah rover ketiganya yang bernama Perseverance. Nah, Perseverance itu membawa 2 teknologi baru ke sana. Yang pertama itu namanya Ingenuity, sama yang kedua itu Moxie. Ingenuity itu apa? Ingenuity itu sejenis bisa dibilang drone kecil gitu. Jadi minggu lalu baru diadakan tes penerbangannya dan berhasil. Jadi itu tuh bisa dibilang penerbangan pertama dalam sejarah manusia di planet lain selain bumi. Terus yang kedua teknologinya namanya Moxie. Nah, Moxie ini bisa dibilang lompatan besar lah gitu. Teknologi yang berperan kalau misalnya manusia itu ingin membuat peradaban di planet lain gitu. Karena kan selain manusia itu membutuhkan air, manusia kan juga membutuhkan udara nih, oksigen. Nah, Moxie itu tuh minggu lalu juga udah berhasil mengubah karbon dioksida jadi oksigen. Jadi kemungkinan manusia untuk tinggal di Mars itu juga udah semakin meningkat gitu. Karena
oksigen yang merupakan salah satu unsur penting manusia untuk hidup itu udah berhasil dibuat kemarin minggu lalu. Ya, jadi upaya manusia itu juga udah semakin jauh. Mungkin kalau yang mau update beritanya juga bisa cari-cari juga di internet, atau yang malas baca juga bisa nonton YouTube-nya NASA, atau yang nggak paham bahasa Inggris juga bisa cari channel astronominya Indonesia di YouTube. Mungkin itu aja tambahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Engkar. Yang lain? Izin bertanya, Bapak. Oke, silakan Ariska ya. Nggih. Oke, Tadi silakan, Ariska. nggih. Nggih. Tadi di kelompok di PowerPoint dijelaskan di materi AA itu ada poin tentang proses AI yaitu learning, reasoning, dan self correction. Nah, itu boleh dijelaskan apa dan bagaimana hubungan antar ketiga itu dalam proses pembentukan AI. Seperti Oke, itu. Terima kasih, Pak. terima kasih Nggih. Ariska. Tolong dicatat untuk pemakalah ya, yang bagian kecerdasan buatan EE. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Halo? Atau ada tanggapan? Pak, saya izin bertanya. Oke, siapa ini? Izun. Nggih. Mengenai cloning. Cloning itu kan merupakan sesuatu yang baru dalam pengembangan teknologi. Dalam Islam, apakah hukum cloning itu dihalalkan atau diharamkan atau mubah? Nggih. Syukron, Oke, Bapak. tentang cloning. Hukum cloning. Dulu pernah ada diskusi Basul Masail hukumnya bayi tabung. Saya kira di NU dulu ada, kemudian di Muhammadiyah juga pernah muncul ketika kita lagi booming istilah bayi tabung yang agak mirip dengan cloning, tentu dengan kualifikasi yang tidak sama. Oke, itu dari Izun tadi. Silakan, masih ada? Pak, saya ingin menambahi tidak Izun pertanyaannya. Oke, siapa? Fitra. Ya. Kan ada zaman sekarang itu ada yang katanya itu dari peternakan itu menemukan teknologi itu apa kayak ayam ya, daging ayam itu bisa tumbuh dengan sendirinya terus tanpa perlu kita membudidayakan ayam gitu, Pak. Itu dagingnya halal apa haram, Pak, kira-kira? Ya apa wi model gak usah dibudidayakan metu dhewe. Jadi kayak dagingnya itu kayak jadi daging itu dikasih apa itu bisa tumbuh lagi dagingnya gitu, Pak. Tanpa perlu kita membudidayakan ayam gitu maksudnya. Ya jenis cloning itu, Pak, jenis cloning. Misalnya begini, sayapnya dipotong kemudian keluar lagi sayap baru. Kita bisa menumbuhkan daging dari sayap gitu, Pak. Contohnya kayak gitu mungkin. Cuman saya banyak ada peternakan begitu. Oke. Ini kalau bisa untuk tumbuhan luar biasa juga. Dahannya dipotong kemudian bisa tumbuh lagi ya. Oke, terima kasih Fitra. Atau ada yang lain? Masih? Oke, silakan pemakalah bisa ditanggapi yang terkait dengan 3 pertanyaan tadi. Siapa ini? Yang pertama terkait dengan kecerdasan buatan, kemudian cloning dari sisi cloning ya dari sisi hukumnya, kemudian dari sisi hasilnya, proses hukumnya dan hukum hasilnya begitu ya. Hasil dari ini. Kalau misalnya tadi untuk ayam, untuk sapi, atau mungkin untuk yang lain. Silakan pemakalah, siapa ini? Pemakalah yang cloning sama khususnya. Yang lain tentu bisa membantu, tapi khususnya untuk cloning dan kecerdasan buatan. Halo? Kayak pada poso tadi. Iya, sebentar, Bapak. Oke, silakan.
Jangan lama-lama nanti ketika. Mungkin izin menjawab pertanyaan Mas Izun silakan, dulu, Saiful. Bapak, mengenai Ya, cloning hukum dengan Islam. Jika cloning menurut dalam Islam ini ya, ini saya ambil dari sumber web pada Google. Cloning itu terhadap hewan maupun manusia dengan cara bagaimanapun yang berakibat pada kayak cloning dibedakan untuk tumbuhan dan untuk makhluk hidup yang bernama manusia dan binatang. Untuk tumbuhan boleh, untuk manusia dan binatang tidak boleh. Itu hasil apa namanya? Hasil nggak tahu tadi dari Saiful tadi hasil Basul Masail dari mana tadi? Kalau dari mana itu Saiful? Ya, ini dari beberapa sumber. Yang pertama ini dari apa ini namanya? Jurnal UIN JKT. Dari jurnal UIN JKT. UIN JKT itu mana? UIN Jakarta? Ya, Jakarta maksudnya, Pak. UIN Jakarta. Itu tadi dari situ, Pak. Oke. Kalau kita lihat di Basul Masail dulu sebelum cloning ada istilah bayi tabung. Kalau bayi tabung di dalam Basul Masail NU begini. Tapi Anda paham ya bayi tabung dan bedanya dengan cloning. Nanti saya sampaikan bayi tabung, nanti Anda nggak paham. Bayi tabung itu proses kelahiran dengan menggunakan pertemuan antara ovum dan sel telur di luar rahim. Itu bayi tabung. Jadi kalau biasanya kan di dalam rahim lewat hubungan seks suami istri. Nah, ini pertemuannya tidak di dalam rahim tetapi di luar rahim yang menggunakan rekayasa medis. Kalau di dalam Basul Masail NU bayi tabung itu diperbolehkan asalkan dengan catatan bahwa ovum dan sel maksudnya sel telur dengan sperma itu adalah milik suami istri yang sah. Jadi itu sel telurnya memang istrinya dan spermanya memang milik suaminya, bukan milik orang lain. Kalau milik tetangganya ya nggak boleh. Walaupun tidak melakukan hubungan seks, tetapi kan itu bukan milik pasangan yang sah. Selama boleh mereka dipertemukan di luar rahim, tetapi dengan catatan bahwa itu milik dari suami istri yang sah, maka itu silakan, sehingga kemudian tidak mengganggu problem persoalan keturunan dan nasabnya. Itu saya kira itu bisa dianalogikan pada cloning tadi. Kalau cloning secara moral di Barat pun tidak diterima. Tapi alasannya lebih kadang binatang masih bisa dipahami, di Barat masih sebagian masih menerima, tetapi cloning untuk manusia secara moral mereka menolak. Jadi alasannya bukan agama, tetapi alasan moralitas. Karena itu akan banyak problem terkait dengan persoalan moralitas. Oke, itu dari Saiful tadi. Tanggapannya? Yang dari Ariska tadi, selain disampaikan secara oral, secara lisan, ini juga Anda bisa baca di dalam chat dari Ariska terkait dengan persoalan learning, reasoning, dan self-correction. Silakan siapa? Siapa ini yang nanggapi? Yang kecerdasan buatan tadi siapa yang presentasi? Saya, Bapak. Halo. Ya. Silakan. Pertanyaan Mbak Ariska.
Saya akan sedikit menjawab mengenai learning, reasoning, dan self-correction. Learning itu berarti pembelajaran yang merupakan proses di mana AI merupakan informasi dan aturan untuk merupakan proses di mana AI memperoleh informasi dan aturan untuk menggunakan informasi. Reasoning yaitu penalaran, di mana AI menggunakan aturan dan informasi dari pembelajaran untuk mencapai perkiraan kesimpulan yang pasti. Self-correction yaitu koreksi diri atau persepsi, proses di mana AI membuat sebuah keputusan. Ketiganya itu saling berhubungan yang dilakukan oleh manusia, kemudian dia mencapai pemikirannya dengan kesimpulannya sendiri, dan terus self-correction, mengoreksi diri, dan dia akan bekerja lebih baik lagi. Sudah itu saja yang bisa dapat saya jawab. Silakan yang mau menambah. Oke, itu tambahan dari Lucia. Ada tambahan dari audien yang lain terkait dengan itu, tentang kecerdasan buatan AI? Ada tambahan? Ada? Atau ada terkait juga dari tadi jawaban Saiful, ada tanggapan dari dua balik, dari penanya maupun ada dari yang lain? Iya, Pak. Saya ada feedback, Pak. Mengenai pengharaman cloning manusia, mungkin ada penguat kenapa cloning diharamkan dari perkawinan yang sah antara suami istri. Karena seluruh keadaan yang diintervensi oleh pihak ketiga terhadap hubungan suami, baik itu melalui rahim, sel telur, sperma, atau san. Untuk itu, memproduksi anak melalui proses cloning akan mencegah pelaksanaan banyak hukum-hukum syara. Kemudian penguat lainnya kenapa cloning itu diharamkan, karena dari sudut agama yang dikaitkan dengan masalah nasab yang menyangkut masalah hak waris dan pernikahan. Bila diingat anak hasil cloning hanya mempunyai DNA dari donor nukleus saja, maka dari ibunya. Dia seperti bukan anak ibunya, tak ada hubungan darah, hanya sebagai anak susuan. Terlebih saudara sepupunya hasil cloning juga. Selain itu menyangkut masalah kejiwaan, bila melihat bahwa beberapa kelakuan abnormal seperti kriminalitas, alkoholik, dan homoseks disebabkan kelainan kromosom. Demikian pula masalah kejiwaan bagi anak-anak yang diasuh oleh single parent. Barangkali akan lebih kompleks masalahnya bagi donor nukleus bukan dari suami dan yang mengandung bukan dari ibunya. Itu Pak tanggapan dari saya. Oke, terima kasih Sun. Itu tambahan dari perspektif santri ya, dari fikihnya. Oke, masih ada? Dari silakan. Saya mungkin akan menyontohkan itu Pak dari pertanyaannya Ariska itu Lompat ke tadi. pertanyaan yang berikutnya, yang ini ya, buatan. Silakan. Oke, yang kemudian self correction adalah sebuah proses bagaimana artificial intelligence itu melakukan aksi-action. Nah, yang having yaitu aktifkan yang namanya
Itu harus belajar seperti apa, bagaimana kecepatannya, bagaimana arahnya, terus bagaimana mobilnya itu mobil macam apa, mobil besar, mobil kecil, terus bagaimana belajarnya Tesla atau mobil itu belajar. Kemudian dia mereasoning, dia akan memikirkan, dia akan memutuskan, dia akan mengolah berdasarkan apa yang dia tangkap, yaitu dari sensor, dari GPS dan lain sebagainya. Mereka akan menangkap itu kemudian diolah. Apa yang saya lakukan nanti? Kalau seandainya di depan rem mendadak, apa yang harus saya lakukan? Terus kalau semuanya di depan berbelok, apa yang harus saya lakukan? Nah, itu mereka artificial intelligence itu di sini, di dalam ini mereka berpikir. Nah, kemudian yang ketiga self correction. Nah, self correction ini adalah berupa koreksi ketika dia sudah berjalan tiba-tiba di depan mengerem, dia ikut mengerem. Kemudian ketika yang di depan dia berjalan belok ke kanan, dia ikut belok ke kanan, ke kiri, belok ke kiri. Nah, disitulah artificial intelligence itu memberikan apa itu namanya, masukan atau input dan outputnya untuk menentukan bagaimana mobil itu berjalan. Nah, itu adalah artificial intelligence. Dia berpikir, dia belajar dari yang ada di depannya. Itu tanpa pemrograman, tidak harus diprogram. Nanti berjalan lurus 100 meter, belok kiri ketika sudah 100 meter. Nah, itu pemrograman atau robotik itu seperti itu. Beda dengan artificial intelligence. Ada polanya, kalau dia tidak harus stuck seperti itu, enggak, tapi dia mengikuti apa yang ada di depannya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Itu lebih detailnya, gambaran real, gambaran lebih konkret dari 3 persoalan yang disampaikan, yang ditanyakan dari Ariska tadi, yaitu terkait dengan bagaimana learning-nya, bagaimana listening-nya, dan self-correction-nya. Oke, masih ada? Ada yang lain? Halo? Udah? Dari Saiful masih ada tambahan? Saiful saya baru nggak bisa satu. Pertanyaannya tadi untuk Mas Fitra kurang lebih sama dengan pertanyaannya Mas Izun, Bapak, mengenai cloning. Oke, dianggap jadi satu. Hukum proses dan hukum hasil yang saya bisa keluar sendiri tadi. Oke, dari penanya ada tanggapan dari jawabannya Saiful? Tidak ada? Kayaknya poso kabeh. Oke, terima kasih untuk semua kalau begitu. Ini kayaknya semuanya puasa, semoga kita semuanya puasa. Amin. Baik, ini kita puasa hari keberapa tuh ini? Oh, kayaknya udah ke-14. Alhamdulillah udah hampir separuh. Kita sudah mendekati poin-poin penting. Saya berharap Anda tidak melupakan itu. Di pertengahan separuh yang kedua puasa. Ini yang lebih penting daripada awal, yang biasanya justru terawih tambah maju. Yang biasanya terawih masjid penuh, ini makin ke depan. Yang lain udah sibuk tidak lagi ke masjid tapi ke mall nyari persiapan lebaran, atau ke pasar yang perempuan persiapan lebaran. Oke, saya akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan persoalan diskusi kita. Pertama tentang AI, kecerdasan buatan, artificial intelligence. Ini kemajuan teknologi yang luar biasa. Banyak nilai positifnya. Misalnya antara lain kita bisa lihat AI ini bisa membantu kita untuk melakukan analisis menjadi lebih mudah. Contoh paling mudah, kalau Anda membuat skripsi, kemudian membuat analisis dengan kuantitatif, itu akan lebih cepat dan detail. Itu kita akan terbantu misalnya dengan program SPSS atau program-program yang lain yang itu memudahkan Anda. Kalau Anda ngitung sendiri pakai kalkulator bisa jelimet. Kalkulator rusak belum tentu jadi analisisnya. Tapi dengan program itu, maka itu akan membantu kita menganalisis sesuatu. Sehingga analisis kita membantu menganalisis lebih jauh, membantu untuk membuat memprediksi apa yang terjadi, karena dia mempunyai banyak kemungkinan, maka dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Anda bisa lihat misalnya IA yang pertama yang dulu pernah dikembangkan, The Blue, yang dipakai
kemampuan catur. Itu kecerdasan awal yang pernah dikembangkan yang disebut dengan komputer Deep Blue. Itu dia punya kemampuan untuk menganalisis lawan. Karpov itu ketika dia main catur, dia juara catur dunia. Dia bisa menganalisis kira-kira Karpov akan melakukan nondi, akan jalan kemana. Dia mempunyai segala kemungkinan. Sehingga kemudian dia dengan sangat mudah untuk memprediksi, menganalisis kira-kira akan kemana. Itu luar biasa. Apa yang disampaikan Aziz tadi, Abdul Aziz, terkait dengan ini apa yang terjadi yang ada di depan, apa yang ada di belakang, apa ada di samping kanan kiri, itu sebetulnya kan terkait dengan juga bagaimana memprediksi apa yang akan terjadi segala hal kalau itu dikaitkan misalnya dengan kendaraan yang bisa jalan sendiri, yang automatic driver. Nah, itu bisa terjadi dengan karena di situ ada kemampuan predikasi. Kalau di analisis SPSS misalnya yang lebih aplikatif, itu bisa dilihat kemungkinan prediksinya kemana, itu bisa dilihat. Jadi ketika Anda memasukkan data penelitian dimasukkan, kita akan terbantu analisisnya. Setelah analisisnya, ketika itu dikembangkan lebih jauh, kita akan terbantu dari analisis kan bisa membantu kita. Anda bisa lihat yang kemudian misalnya bisa memprediksi kemungkinan 10 tahun yang akan itu apa akan terjadi. Itu sebetulnya kan berdasarkan atas bantuan dari sistem-sistem IA. Jadi dengan berdasarkan data yang masuk, misalnya 5 tahun terakhir datanya seperti ini, maka komputer akan bisa memprediksi kalau kita belajar manajemen itu tentu itu diajarkan di kita. Misalnya kalau kampus kita, kampus cenderungannya seperti ini. Dari 5 tahun ke 10 tahun yang akan datang akan menjadi apa? Cepat daripada positif. Tetapi juga kita juga harus ingat, IA walaupun pada aspek positif sangat membantu, sebetulnya punya aspek-aspek yang menantang kita. Antara lain kita bisa lihat begini. Pertama dari aspek sosial. Ketika kecerdasan buatan ini kemudian diterapkan kepada sistem kerja, aspek-aspek pekerjaan, maka Anda bisa lihat ada tidak sedikit aspek itu yang kemudian tergantikan oleh AI, kemudian akan membuat aspek manusianya akan tersingkir. Contoh paling mudah, kita tol. Tol itu dulu pakai orang untuk bagian apa itu namanya? Cek, kalau kita di checkpoint tol ya, ngasih uang, ngasih kembalian, itu melibatkan banyak tenaga kerja. Tapi begitu itu diganti dengan sistem e-tol yang kemudian menggunakan sistem IA ini, maka Anda bisa lihat berapa puluh atau berapa ratus orang pekerja yang kemudian harus digantikan oleh itu. Sehingga pada aspek ini kemudian itu akan mendesak pada aspek pekerjaan yang kemudian akan mengakibatkan pengangguran. Nah, ini aspek-aspek lain yang kemudian juga harus dipertimbangkan. Nah, artinya ini menjadi tantangan. Dulu misalnya sama dengan pekerja pabrik mobil, semua pakai tenaga orang, tapi lama-lama ketika itu pakai robotik, maka akan banyak tenaga manusia yang kemudian kehilangan pekerjaan karena tergantikan oleh itu. Dengan sistem e-tol, kalau kita kembali ke tol, itu kan Anda bisa bayangkan, saya memasukkan e-tol di Malang, dan dia tahu dengan sangat cepat ketika saya keluar misalnya di tempat lain. Dan kemudian menghitung kalkulasi berapa anggaran yang harus saya keluarkan dengan sangat cepat. Nggak usah ngitung ini apa namanya kalkulator, tapi secara otomatis kalau saya biarin godani anak-anak, coba itu lo lihat, kok dia tahu ya kita tadi masuk dari Malang, kemudian kita keluar dari sini, kemudian kok nggak keliru gitu ya. Itu kan sebetulnya IA, kecerdasan buatan yang luar biasa. Dan itu secara dan kita tahu pasti pada aspek sosial
itu telah menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh manusia. Itu satu. Yang kemudian yang kedua, pada aspek psikologis, IA yang bekerja, mereka kalau kemudian bekerja itu kan hanya berdasarkan hitung-hitungan matematis, tidak rasa. Sehingga ketika kita ke e-tol itu kan nggak ada tersenyuman tukang tol yang ini menyapa kita. Kita duduk sendiri-sendiri, diam sendiri-sendiri, pokoknya ngacungkan apa itu namanya, e-tolnya masing-masing. Tidak ada rasa, tidak ada perasaan, karena mereka bekerja sesuai dengan apa namanya, kemampuan analisis matematis. Itu pada aspek psikologis kita kehilangan yang biasa kita dengar, senyum, sapa, apa namanya, salam, senyum, sapa. Selamat berbelanja kembali, nggak ada. Mungkin andai kan ada suara, itu pun tanpa rasa. Gitu kan. Kita datang, selamat berbelanja. Kalau kita selesai, terima kasih, selamat kembali dengan penuh perasaan. Suara itu tanpa perasaan, jangan-jangan karena kita dengan yang itulah, mari kita belajar tidak sekedar kognitif tapi juga rasa, karena rasa itulah yang nggak bisa tergantikan atau paling nggak selama ini belum tergantikan oleh robot atau oleh kecerdasan. Kita yang kemudian punya unggul, manusia lah yang lebih unggul daripada AI karena kita punya perasaan. Kalau kemudian maka kita juga akan tidak berbeda dengan mereka. Itu dari sisi psikologis. Pada aspek moral, saya kira Anda pernah lihat bagaimana ada film apa namanya, prediksi ya, atau film science, di mana manusia menciptakan robot cerdas. Kemudian lama-lama robot itu punya emosi, punya kemauan, kemudian justru mengambil alih kekuasaan. Itu sangat mungkin terjadi. Anda bisa lihat ada buku bagus yang ditulis oleh Hariri, seorang filosof dari Timur Tengah. Bagus banget bukunya, Judeus kalau nggak salah. Itu bicara tentang aspek IA ini. Jadi pada aspek tertentu, maka sangat mungkin nanti orang tidak hanya akan kehilangan pekerjaan dan kehilangan aspek-aspek rasa, pada tahap tertentu manusia juga akan di bawah kendali diambil alih kekuasaan, ya, diambil alih oleh pada ini. Beberapa hal kita sudah bisa pahami. Di mana kemudian kita orang yang kemudian melakukan scanning diri, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, dan seterusnya, akhirnya kita di bawah analisis hal itu. Oke, itu terkait dengan IA. Kemudian terkait dengan persoalan apa tadi, kehidupan di luar bumi itu kan pernah diceritakan, ada dewa siapa yang kemudian angkuh banget, kemudian oleh Krishna kecil ditunjukkan ternyata dewa yang berkuasa itu tidak hanya dia, ada banyak ribuan dewa yang berkuasa yang
kalau dari dimensi itu lebih tinggi daripada dia. Artinya dalam film itu diajarkan bahwa yang kehidupan itu tidak hanya di dunia, di luar alam dunia atau di luar planet bumi ada kehidupan lain yang oleh Krishna sebagai Dewa Siwa atau Wisnu itu kemudian di bawah kendali dia itu banyak dewa-dewa yang kemudian diserai untuk memegang kehidupan antar planet dan antar dimensi. Tapi itu artinya menunjukkan sama dengan yang disampaikan Al-Quran, bahwa yang ada itu bukan hanya manusia loh, di luar sana juga banyak kehidupan. Sehingga kemudian kalau memungkinkan untuk Al-Quran juga hanya mengatakan kita bisa komunikasi dengan mereka dengan kemampuan yang kita miliki. Itu aja toh, karena tidak detail di dalam Al-Quran. Karena itu tidak terkait kepentingan langsung dengan kita. Tetapi Al-Quran yang pasti mengatakan bahwa kehidupan tidak hanya manusia, tetapi ada yang lain. Itu yang kedua terkait dengan ini kehidupan di luar bumi. Tadi tentang kerusakan lingkungan ini menjadi isu yang penting untuk kita karena selama ini ada umat Islam atau kita bahkan itu masih cukup kurang peduli dengan persoalan ini. Contoh paling mudah itu lah buang sampah, di mana biasanya kita itu tidak cukup peduli untuk kebersihan dan untuk lingkungan. Contoh paling mudah kan di kos-kosan, itu di lingkungan itu semua di beton, semua di aspal, semua di semen, semua kemudian air itu tidak cukup punya resapan. Yang kemudian dengan demikian, itu satu, di kos-kosan kalau Anda lihat, atau jangan-jangan di rumah kita. Kita tuh senang rumah kita itu rapi, tidak becek, tapi kita lupa bahwa dengan menyemen lantai dan seterusnya atau halaman semuanya di semen dan ditutup dengan sesuatu yang keras, air tidak bisa meresap dan itu akan mengganggu. Itu satu. Yang kedua biasanya pembuangan limbah. Apakah limbah rumah tangga, apalagi industri. Kemarin ada informasi misalnya di Malang itu ada sekian ribu, 2.000 atau berapa? 2.000 sekian pengusaha. Ini contoh aja dalam konteks masih (1.700) baru 18 yang secara resmi mendaftarkan dan dalam melaporkan kegiatan investasi mereka. Itu artinya dari sekian itu baru kewajibannya. Nah, kita banyak hal yang harus kita bagaimana kita menjaga lingkungan kita. Saya kira kita semua tahu Dharul Fasad bil Bahri wal Bahri Bima Kasab yang mudah adalah eksploitasi alam yang luar biasa. Kalau di Banyuwangi ada Banyuwangi Selatan apa namanya dekatnya Pantai Merah yang sekarang ada eksploitasi emas ya, yang itu luar biasa dari gunung yang hijau subur kemudian dikeruk untuk diambil. Kalau itu tidak dilakukan dengan balance antara bagaimana mengambil tambang dengan bagaimana menjaga lingkungan, maka yang terjadi akan kerusakan lingkungan yang luar biasa di daerah Malang, Banyuwangi Selatan. Itu contoh eksploitasi yang sering kita lihat dulu pada masa tahun 80-an, kita masih melihat Kalimantan itu hijau. Sekarang kalau Anda naik pesawat, saya kira Kalimantan sudah hijau, gundul, dan pembabatan. Ini kan luar biasa. Itu satu, eksploitasi. Yang kemudian yang kedua adalah pekerjaan tertentu yang biasanya pakai bahan kimia. Contoh paling mudah ayam tadi yang disinggung. Ayam itu kalau zaman mbah kita dulu, ngingu ayam itu butuh berapa hari ya? Bulanan ya agar bisa disembelih. Tetapi sekarang 40 hari sudah bisa disembelih. Padahal kan ayamnya 40 hari itu kan belum dewasa. Anda bisa lihat
ayam apa itu? Ayam sembelihan. Matanya itu kan masih badannya besar sehingga kita sembelih. Coba Anda bisa bayangkan yang mestinya berapa bulan kemudian diganti 40 hari karena dia cepat besar. Kenapa bisa cepat besar? Karena dikasih bahan kimia. Bahan kimia itu kemudian nanti kita makan. Yang kemudian nanti karena kita sering makan bahan kimia kemudian menumpuk di badan sehingga badan kita di dalam Anda bisa lihat mbah-mbah kita itu ketika beliau wafat udah sepuh biasanya giginya masih bagus, beliau masih sehat, belum banyak uban. Tapi sekarang kita kadang masih baru SMA, untune sprotol, rambutnya sudah ubanan, udah linu kabeh karena udah kolesterol, macam-macam. Kakean hal yang sifatnya bahan kimia. Ini kan sebetulnya sesuatu yang merusak. Karena itulah dan menggunakan lingkungan juga merusak kesehatan kita. Dan kita sadar itu sebetulnya. Anda bisa lihat kematian manusia yang terkait dengan penyakit ini luar biasa loh. Kematian itu salah satu yang kemudian berpengaruh adalah karena bahan-bahan kimia yang masuk di dalam tubuh kita. Sekarang kemudian muncul istilah apa itu namanya tanaman yang pakai kembali ke alam, tidak pakai bahan kimia, atau juga ayam yang tapi nyatanya biasanya masih juga tidak 100%. Itu kerusakan lingkungan. Kemudian yang terkait dengan persoalan cloning, ya tadi sudah disampaikan, ada banyak manfaat terkait dengan persoalan perkembangan sains. Ada satu, yang kedua tadi sudah benar juga disinggung, dan bisa membantu suami istri yang kurang subur. Sekarang lagi ada istilahnya, saya kurang tahu, ada di kampus kita ada beberapa dosen yang kebetulan tidak mudah untuk punya keturunan, akhirnya menggunakan cara ini. Terapi medis, akhirnya sukses beliau mendapatkan putra. Ini kan luar biasa terobosan sains yang asalnya secara perhitungan mereka tidak mudah untuk punya anak, kemudian akhirnya bisa punya anak dengan terapi medis dengan manfaat ini. Bisa melahirkan hal yang bagus, seleksi keturunan, misalnya kalau di dalam medis itu sperma bisa diseleksi, ovum juga bisa diseleksi sehingga kemudian yang lahir dari anak kita itu benar-benar anak yang baik karena sudah terseleksi, dan itu bisa dilakukan misalnya di dalam tumbuhan atau yang lain. Tetapi ini juga bukan tanpa tantangan. Persoalannya adalah tadi sudah disinggung persoalan nasab keturunannya kayak apa, karena itu terkait dengan persoalan kalau di dalam barat disebut persoalan etika, yaitu nasab dan identitas. Karena itu kalau kita lihat di Amerika, misalnya Clinton, mantan presiden Amerika, itu menolak cloning. Karena itu akan merusak secara moral, tentu alasan mereka bukan agama, tetapi alasannya adalah moral, yaitu merusak nasab dan identitas kemanusiaan secara moral. Sehingga kemudian di barat, atas nama moralitas, maka cloning diharapkan tidak dilakukan pada manusia. Tapi mereka masih bisa memahami dan mentoleransi ketika cloning itu untuk binatang. Dan sukses, saya kira Anda pernah lihat cloning Dolly ya, Dolly yang sukses. Bahkan di Australia pernah cloning sapi. Itu yang terjadi. Ini dulu pernah mau di-cloning untuk manusia, dan para aktivis aktivis emansipasi perempuan ekstrim di Amerika menyambut baik, karena bagi mereka para aktivis perempuan, mereka berpikir kalau cloning ini bisa dilakukan untuk manusia, maka mereka berpikir mereka akan punya anak tanpa butuh laki-laki. Sehingga perempuan, para aktivis perempuan tadi, Aziz, seperti yang laki-laki sudah tidak lagi dibutuhkan, karena mereka bisa mengcloning dirinya. Itu tentu itu aktivis-aktivis emansipasi perempuan yang ekstrim. Tapi secara umum di Amerika sendiri misalnya, tapi atas nama bukan agama, tetapi atas nama moralitas. Karena secara moral mereka
mengatakan itu merusak kemanusiaan. Oke. Kemudian yang terakhir gender yang tadi tidak sempat kita diskusikan. Gender ini gerakan yang di Barat berkembang dan di Islam juga kita kenal. Di UIN Malang, di hampir semua UIN di kampus-kampus itu ada PSG, gerakan studi gender, gerakan tentang perempuan. Ada latar belakang yang kita harus bisa pahami. Kenapa kemudian di Islam juga muncul PSG, gerakan-gerakan gender. Yang pertama, salah satunya adalah karena munculnya marginalisasi perempuan. Banyak perempuan itu kemudian dimarginalkan walaupun punya kemampuan yang setara dengan laki-laki. Contoh biasanya kan misalnya di dalam kepemimpinan, perempuan, Anda bisa melihat perempuan tidak kalah cerdas dengan laki-laki. Kalau pengalaman saya misalnya lihat di mahasiswa psikologi, biasanya yang cepat lulus itu justru perempuan. Yang IP-nya tinggi itu biasanya perempuan. Kalau yang bulet itu kayak laki-laki. Suwe lulusnya, kemudian IPK-nya ya pas-pasan. Tapi walaupun perempuan itu pinter, cepat lulus, tapi kemudian studi lanjutnya itu enggak cukup banyak. Anda bisa lihat di kelas kita, perempuan dengan laki-laki saya kira banyak perempuan. Psikologi secara umum itu fakultas perempuan karena paling banyak mahasiswinya. Anda bisa bayangkan kalau psikologi misalnya yang banyak itu perempuan, yang pinter itu perempuan, yang kuliahnya cepat itu juga perempuan, maka mestinya ketika studi lanjut itu di S2 dan S3 maka mestinya kan juga perempuan. Kalau S1 mayoritas perempuan maka mestinya S2 juga perempuan. Kalau S2 itu mayoritas perempuan maka S3 itu juga perempuan. Kalau S3 itu perempuan maka pada hal-hal yang lain seterusnya mestinya juga perempuan itu bisa tampil. Tetapi Anda bisa lihat walaupun perempuan lebih pintar, lebih cepat, tetap aja mereka kemudian nanti setelah studi lanjut biasanya orang tua kita kadang sadar juga gitu. Atau bahkan Anda sendiri, Puan Ustadz paling pulang ya nyambel, paling nanti di dapur. Loh, kesadaran perempuan untuk ke situ aja kadang juga begitu. Sehingga kemudian di antara orang tua kita kadang juga muncul begitu. Di mana kemudian kalau punya anak laki-laki di kuliah sampai tinggi, kalau perempuan cukup S1 atau bahkan cuma S2 aja. Karena alasannya nanti pulang yo di rumah. Ada persoalan di mana perempuan dimarginalkan. Kemudian yang kedua alasan kondisi di mana sering terjadi kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan ini biasanya di rumah tangga, KDRT. Di mana perempuan yang sudah melayani suaminya dengan baik, yang sudah beraktivitas di rumah dengan baik, karena kesalahan yang mungkin di luar kesengajaan, kemudian diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh suaminya. Koyaknya karena suami kemudian kita ada persoalan sosial di mana kita sering memahami suami itu kepala rumah tangga, di mana istrinya itu harus manut pada suaminya. Nah, itu ada problem di mana kemudian muncul kekerasan. Anda bisa lihat kekerasan seksual antara suami istri atau bahkan kekerasan seksual antara laki-laki dengan perempuan. Nah, yang dilalah kemudian yang perempuannya itu sudah mengalami korban kekerasan, pemerkosaan atau yang lain. Kadang perempuan itu masih kemudian dipersalahkan lagi ketika pada kasus itu. Oh, itu luar biasa beban perempuan. Karena itulah kemudian muncul gerakan-gerakan gender. Tentu gender di dalam Islam tidak sama dengan gender di Barat, yang gender di Barat lebih untuk penuntutan hak di dalam hal karir dan pekerjaan. Tetapi kalau di Islam lebih pada bagaimana persoalan perempuan itu bisa diangkat sehingga dia bisa mendapatkan keadilan. Sehingga apa yang kita kenal dengan keadilan gender, di mana perempuan diakui hak dan posisinya. Kita sering mengaji Al-Quran, man amilah sholihan min dzakarin aw unsa, siapapun yang telah berbuat baik, laki-laki atau perempuan. Tapi biasanya itu hanya ada di dalam kajian saja, tetapi tidak terimplementasi dalam kehidupan. Karena itulah kita butuh kesadaran bagaimana menempatkan perempuan itu setara dengan laki-laki, tentu dengan konteks dari aspek kemampuan. Kalau fisiknya jelas beda, karena perempuan itu mengandung, perempuan laki-laki tidak. Tetapi dalam hal akademik, intelektual, dan seterusnya, maka mestinya mereka
bisa diberikan hak sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Itu yang diinginkan dalam gerakan gender. Ini menjadi problem besar di dalam problem kelangsungan hidup manusia. Oke, saya kira begitu. Terima kasih untuk semuanya. Selamat berpuasa. Walaupun puasa, saya kira kita tidak ada alasan untuk ngantuk. Ini kayaknya banyak yang nggak hidup campnya, mungkin ngantuk. Oke. Kemudian terakhir saya ingin menyampaikan, kita minggu depan kita akan melakukan ujian akhir. Kita akan mulai jam 7 ya, seperti UTS kemarin. Nanti bareng antara kelas kita, kelas A dengan kelas B, jadi jam 7 sampai jam 9. Saya mohon doanya, saya minggu depan wisuda. Dia sekarang dapat beasiswa di IUM, Universitas Islam Malaysia, dengan beasiswa. Dulu S1-nya bimbingan saya skripsinya. Kemudian kemarin dia minta rekomendasi saya untuk S2 di UI, tapi tidak masuk. Ternyata dia diterima justru dengan beasiswa di IUM Malaysia. Itu luar biasa. Dia perempuan dari Kalimantan. Kalau dia perempuan bisa, Anda juga bisa lah, apalagi yang laki-laki. Itu ya harus lebih bisa. Karena laki-laki katanya kan akalnya 9. Kalau akalnya 9 nggak lebih sukses, ya berarti nggak benar statement itu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat bekerja, selamat belajar. Semoga Allah senantiasa meridhoi apa yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin Terima kasih, tanya, Bapak. Bapak. Apakah minggu depan masih ada pertemuan, Bapak? Minggu Gimana? depan? Minggu depan ujian. Jadi nggak usah nunggu Lebaran, nanti kepikiran Rioyo. Kita ujian duluan. Tapi absensinya Anda bisa tetap isi di e-learning karena tersistem. Tapi kita besok ujian. Kita ingin bahwa nanti menjelang Lebaran Anda sudah nggak kepikir ujian, sudah tinggal fokus untuk ibadah dan silaturahmi ke calon-calon siapa yang kita. Amin. Yes, Bapak. Terima kasih sudah berpartisipasi hari ini, teman-teman sekalian.